Shalom, Tuhan memberkati kita semua hari ini. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan Iman kita. Saudara-saudari, hari ini kita kembali bersama-sama diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan. Dan juga kita diundang untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. 12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota perang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengar tentang panggilan murid-murid Yesus yang pertama. Dan dalam panggilan murid-murid Yesus ini, kita mendengar ada sebuah rencana Allah yang diberikan kepada para murid. Dan dalam perencanaan itulah Allah mengingatkan mereka untuk melakukan hanya kehendak Allah. Di luar dari itu, seorang murid tidak layak dan pantas. Dari awal Yesus telah mengingatkan para murid bahwa mereka yang dipilih hanya untuk melakukan kehendak Allah. Selain daripada itu, mereka tidak layak untuk mengambil bagian di dalam komunitas. Maka hari ini, ketika kita mendengar kisah ini adalah sebuah panggilan. Ketika berbicara panggilan, kita harus berbicara tentang sebuah tanggung jawab yang telah ditetapkan, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan tanggung jawab selalu menuntut komitmen. Dan dalam komitmen ini dituntut sebuah sikap kepercayaan, sebuah sikap keyakinan, sebuah sikap ketaatan, sebuah sikap kesetiaan dan cinta akan panggilan yang sudah diberikan. Dan dalam panggilan itulah ada sebuah misi yang diemban. Entah apapun panggilan hidup kita, kita selalu berhadapan dengan hal-hal bahwa kita harus bertanggung jawab atas panggilan kita. Kita harus setia pada panggilan kita. Kita harus taat pada panggilan kita. Kita harus berkomitmen terhadap panggilan kita. Dan di dalam semua panggilan itu, kita mempunyai misi yang harus kita lakukan agar kita sampai pada tujuan dari hidup panggilan itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, dalam panggilan menjadi murid, siapapun dia, kita mempunyai satu misi yang sama, yaitu untuk memberitakan kerajaan surga. Siapapun dia, ketika ia menerima panggilan Allah, maka wujudkan misi kerajaan surga di dunia ini, agar semua orang boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dunia yang menjadi perantara hidup umat manusia kepada Bapa di surga. Semua orang dipanggil untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang damai dan penuh cinta.
Semua orang dipanggil untuk senantiasa hidup sebagai orang-orang yang terselamatkan, orang-orang yang terberkati, hidup sebagai putra-putri Allah. Oleh karena itu, jika kita mengkhianati panggilan itu, maka kita sudah berada di luar dari jalan kehidupan. Yang berarti kita sedang berjalan kepada jalan kebinasaan. Semoga Tuhan Yesus hari ini menguduskan hidup kita dan panggil agar kita tetap setia dan berkomitmen untuk membangun kehidupan Allah dalam diri kita dan dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.